sama Promkes ya. Kemudian S2 saya dari UI, eh, apa namanya peminatannya promosi kesehatan. Kemudian S3-nya dari Universitas Negeri Jakarta. Kalau di sana namanya program studi ya, program studinya itu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, riset-riset saya itu kebanyakan terkait pendidikan tentu saja ya, pendidikan kesehatan, fokusnya pada kesehatan reproduksi, khususnya lagi remaja dan dewasa muda. Ya, awal-awal S3 itu saya eh, fokus di pendidikan pubertas. Ya, dari SD, pendidikan anak pada jenjang SD, karena zaman now itu anak-anak kelas 2 kelas 3 itu udah pada haid ya. Jadi kita perlu edukasi. Nah, kemudian belakangan ini saya juga banyak terlibat di riset dan intervensi untuk ODIF orang dengan HIV. Nah, tim saya biasanya Bu Dewi. Ya, udah dapat ya kemarin ya sama Bu Dewi. Nah, itu mungkin sekilas tentang saya. Teman-teman ada yang mau cerita tentang dirinya? Kak Widya, latar belakangnya apa, Kak? Oh ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya Widya Chandra. eh dari saya lulusan dari D3 Akademi Kebidanan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Saat ini saya bekerja di NNC dan juga Suganuma Group sebagai Japanese speaker. Oh, Ya, karena Japanese waktu itu, speaker. ya, karena setelah lulus dari D3 Bidan itu kerja di Jepang selama 3 tahun. Oh, Masya Allah. 2 tahun. Anak saya yang bungsu pengen ke Jepang gitu. Kayaknya bisa kursus Waduh, dengan Kak Widya nih. boleh, boleh, Bu. Oke. Iya. Kenapa Ya, masuk Kesmas, Kak Widya? karena Boleh. waktu itu kan bidan ya, Bu ya, jadi masih Oh, berkaitan ya relate sama ya. iya. Jadi mau melanjutkan studi lagi, jadi harus Oke, makasih Kak Widya. Ada yang iya. mau dicurhatin? Jauh ini gimana kuliah di Kesmas sudah 1 semester ya? 1,5. Iya, sudah 1,5. Iya ini Menikmati atau menyakitkan, menyedihkan? menikmati kok, Bu. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan enjoy sampai akhir dan Amin. lancar, Mm-mm. kemudian banyak itu ya manfaat ya. Iya, amin. Oke. Makasih ya, Bu. Kak Naufal boleh lanjut? Baik Bu, izin memperkenalkan diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Nama saya Muhammad Nova Rashid. Saya lulusan D3 Teknik Rekayasa Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Oh. Saya tinggal di Depok. Saya sekarang bekerja di PT Infograsia Teknologi Indonesia di bagian dental laboratorium Bu. Hmm. Ya. Jadi ngapain tuh kerjaannya, Kak? Eh, jadi kita itu buat gigi tiruan Bu. Oh, oke. Saya Iya. nggak pede nih ngomong sama kamu giginya berantakan. Sama Bisa Bu, ya? saya juga. Jadi bikin gigi tiruan. Oke. Gigi Iya. kita yang berantakannya bisa dibenerin berarti ya, Kak ya? Bisa Bu, misalkan emang sudah hilang, tidak Oh. apalagi gigi dewasa kan kalau sudah hilang tidak bisa numbuh lagi ya Bu ya. Hmm. Jadi biasanya dipakai gigi tiruan Bu. Eh, Oke. eh, tapi harus tetap melalui dokter gigi. Ada di sana juga berarti ya. Kita di konsul dulu ke Ada dokter. Bu, bisa sekalian. Oke. Biayanya berapa, Kak? Spill dong. Iya. Waduh, Bisa tergantung nego sama bahan kita sih ya. Bu. Tergantung Sama anak bahan. UMJ bisa nego. Apalagi kalau datangnya sekeluarga gitu ya. Waduh. Keroyokan. Oke, makasih Kak Noval. Ada lagi Kak Fahru Rozi? Mau kenalan? Iya, selamat sore Ibu. Sore. Ya, saya perkenalkan nama saya Faru Roji. Biasanya rekan-rekan manggil saya Oji, Bu. Saat ini saya bekerja di PT Total Enviro Solusindo, daerah Bekasi, Oh. perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat dan jasa untuk lingkungan dan lingkungan kerja. Hmm. Background saya adalah analis kimia D3 dari Akademi Kimia Analis Bogor. Gitu, Ibu. Oke. Ada yang mau dicurhatin Kak?
Saat ini belum Bu, karena Oh, aman izin nanti jam terkendali. 4 saya ada meeting Bu. Masih meeting Jadi ya. Oke, sepertinya lanjut ya ya. sambil meeting Bu nanti Bu, sambil mendengarkan insya Allah. Oke, siap. Kak Amel, mau curhat, mau kenalan? Silakan. Kalau tidak, kita mulai aja ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini em, hari ini kita diskusi sambil setelah kenalan kita akan diskusi sedikit ya overview tentang apa advokasi kesehatan ya. Sebelumnya kita diskusi ya kontrak belajar dulu ya, introduksi. Kemudian RPS sudah saya share ya. Jadi teman-teman bisa baca. Mungkin ada yang sudah baca, ada yang mau kasih respons. RPS itu diusulkan jadi boleh diberikan masukan ya, tapi paling paling lambat pekan depan udah saya harus terima tuh masukannya. Jadi kalau ada teman-teman yang menginginkan tema spesifik untuk kita bahas bareng-bareng atau bahkan narasumber itu boleh ya. Jadi nanti kita akan sediakan slot untuk misalnya dosen tamu gitu ya, atau topik yang ingin teman-teman usulkan. Bentar. Saya saya apa namanya? Pinjam charger lagi. Udah ini satu. Enggak. Enggak. Oh. Oke, nah tadi kita udah kenalan ya teman-teman. Kenapa sih perlu kenal gitu ya? Nah, kenapa kita perlu berkenal? Nah ini karena kalau kita nggak kenal nanti ibarat ibarat apa? Kurir gitu ya. Kurir aja kalau bawa barang itu dia harus tahu nih jenis barang yang dia bawa itu apa gitu kan ya. Kalau misalnya barang itu pecah belah, tentu perlakuannya itu berbeda dengan barang misalnya kalau dia bawa pohon misalnya gitu. Nah, itu tentu perlakuannya berbeda. Itu jadi kurir aja hati-hati gitu loh, apalagi kita gitu kan ya. Nah, kita yang membawa diri kita sendiri itu punya karakteristik tertentu sehingga kita juga harus memperlakukan diri kita secara khusus gitu ya. Kalau kita nggak kenal, maka kita bisa salah memperlakukan diri kita. Demikian juga dengan orang lain. Nah, biasanya orang itu membawa serta persepsi dirinya, pengalamannya, pendidikannya, gitu ya, latar belakang yang lain, gitu ya. Nah, ini nanti akan terkait dengan advokasi. Nah, kalau dalam advokasi itu kita perlu apa istilahnya tuh berdiri di atas apa atau memakai sepatunya orang lain gitu ya. Jadi kita cobain. Nah, kalau dari persepsinya orang lain itu seperti apa gitu. Kalau kita mau menyusun pesan-pesan untuk advokasi, maka pesan itu harus sesuai dengan eh, keperluannya, kepentingannya orang yang kita advokasi gitu. Maka itu sangat penting kita mengenal diri kita sendiri dan kemudian kita juga akan mengenal orang lain. Nah, kalau dalam Islam tuh bahkan disebutkan kalau kita mengenal diri kita sendiri maka kita mengenal Allah gitu kan ya, mengenal pencipta kita. Jadi nggak usah dicari-cari kayak gimana sih Allah sifat apa zatnya gitu karena nanti kita akan munculnya tuh jadi kufur gitu kan. Tetapi kalau kita makin mengenal diri kita, maka kita akan memahami dan mengenal juga pencipta kita. Gitu ya. Nah, ini ada potongan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mu'minina wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi di bumi ini udah banyak nih tanda-tanda ayat ya. Bukti bagi orang-orang yang yakin. Begitu pula pada dirimu sendiri. Gitu. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan ya, memerhatikan, mengenali unsur-unsur dalam diri kita sebagai bukti bukti kebesaran dan kekuasaan sebagai sang pencipta. Oh, ada videonya, Ding. Nanti ada link YouTube-nya juga.
sosial role saya. Nah, ini saya sekolahnya tadi ya di UMJ. Ini ada beberapa organisasi yang ikut terlibat di dalamnya. Oh iya, saya di Bekasi tadi ya. Buat teman-teman yang tinggal di Bekasi, kejanjian kita meet up. Ya, nanti kita temenan ya di apa namanya nih TikTok. Saya sampai bikin akun nih TikTok sama IG sama YouTube gitu ya. Nah, karena kita diskusi tentang konsep dasarnya advokasi. Pertanyaannya, apakah promosi kesehatan itu selalu sama dengan penyuluhan? Oh, ini untuk promosi kesehatan. Oh, soalnya saya keluarin itunya, presentasinya yang promosi kesehatan. Oke, kalau untuk advokasi, teman-teman boleh tulis di kolom chat apa yang muncul di persepsinya teman-teman kalau kita sedang bicara tentang advokasi. Pendampingan, advokasi itu pendampingan. Oke. Jadi kita diharapkan untuk apa, bersama-sama gitu ya, berada di dekat. Ya, kalau pendamping itu biasanya namanya pendamping berarti ada di sampingnya gitu ya, berada di dekat seseorang gitu ya. Kalau dia klien individual atau mungkin kalau dia bentuknya lembaga atau institusi mungkin bisa juga ya. Kita harus mendampingi suatu lembaga atau seseorang ya terkait permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, ada lagi yang lain? Advokasi itu apa ya? Apa ini? Pembelaan. Nah, ini kalau dari sisi hukum ya Kak Tini ya. Kak Tini bilang ini kalau advokat tuh biasanya eh, apa namanya memberikan bantuan hukum gitu ya Kak ya terkait permasalahan hukum yang sedang dia hadapi. Kemudian atas, nah biasanya ada tuntutan gitu ya. Kemudian kita akan melihat dari point of view orang yang kita bela itu hal-hal yang bisa meringankan ya dirinya atau menjaga supaya dia tidak terkena hukuman. Ya, kalau bisa seringan-ringannya atau kalau perlu bebas. Kalau dia merasa difitnah berarti harus dipulihkan nama baiknya. Oke, jadi dia ini arahnya ke hukum. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengarah ke advokasi ya. Kita akan lihat nih advokasi itu em, apa, konsepnya tuh seperti apa. Nah, ini kalau di promosi kesehatan biasanya orang mengaitkan dengan penyuluhan. Ini sebenarnya terkait ya, kalau di advokasi kesehatan itu dia merupakan salah satu strategi utama yang kita lakukan ketika melakukan promosi kesehatan. Selain aksi massa, ya aksi massa, kemudian pemberdayaan masyarakat. Itu adalah strategi promosi kesehatan. Strategi generik berikutnya itu adalah advokasi, ya. Nah, oke, ini untuk konsep dasar ketika kita melakukan apa namanya upaya untuk mendapatkan ilmu ya teman-teman. Saya selalu menekankan bahwa adab itu mendahului ilmu. Jadi ya, kami sangat berharap ya sebagai dosen kita, eh, saya sendiri tidak tidak punya tidak kewajibannya itu bukan sekedar menurunkan ya menyampaikan ilmu, tetapi lebih dari itu kita ingin ada perubahan perilaku sebenarnya. Seperti halnya di promosi kesehatan ya, advokasi kesehatan dan proses edukasi secara umum kita ingin
bahwa akhlak itu yang utama. Jadi pada akhirnya kita ingin terjadi perubahan perilaku. Nah, kalau kita berharap, saya sih secara pribadi ya, karena tadi dijelaskan di apa CV gitu ya, di suatu CV yang di videonya itu saya seorang healing gitu ya, jadi saya sangat fokus pada orang, ya saya fokus pada orang bukan pada benda, dan saya juga fokus pada prosesnya gitu ya, bukan sekedar mungkin kalau teman-teman harapannya dapat nilai aja, itu beda tuh sama saya point of view-nya gitu. Yang penting buat saya adalah setelah selesai dari kelas saya, terus kamu dapat apa gitu ya. Saya inginnya mahasiswa itu menang banyak, tapi untuk dia bisa menang, maka akan ada adab-adab gitu ya, ketika dia menuntut ilmu, supaya ilmunya itu bisa masuk dan pada akhirnya berkah gitu. Udah terima kasih. Nah, ini dia advokasi konsep dasarnya. Kalau kita lihat di sini, seperti tadi dijelaskan ya, advokasi itu upaya sistematis dan terorganisasi atau terorganisir untuk melancarkan aksi. Jadi pada akhirnya itu terjadi aksi atau perilaku ya, perubahan. Targetnya tadi ya perubahan kebijakan. Nah, advokasi itu biasanya kata kuncinya ada di sini nih, kebijakan ya, kemudian perilaku dan pelaksanaan. Itu bukan cuma bikin kebijakan ya tanda tangan, tapi em, apa namanya, eksekusinya itu atau realisasinya itu tidak ada. Ya, oleh karena itu biasanya kalau ada kebijakan, umumnya itu jadi ada sanksi ya, jadi ada hukumannya gitu. Kalau tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya apa? Ya, padahal seharusnya sih kalau manusia yang bisa belajar gitu ya secara sadar, dia cukup langsung merubah perilaku saja gitu, tidak harus ada konsekuensi atau hukuman gitu. Tapi kadang-kadang ada mental tertentu ya, mindset atau memang watak tertentu dari manusianya yang sulit berubah kalau tidak ada hukuman. Nah, apa yang dilakukan medianya apa? Medianya itu penggalangan dukungan dari berbagai stakeholders yang berpengaruh. Tapi tentu kalau kita arahnya adalah perubahan kebijakan, maka sasaran utamanya adalah penentu kebijakan, gitu ya, decision maker. Nah, advokasi itu adalah sains atau ilmu pengetahuan dan seni. Teman-teman bisa bedakan? Udah dapat definisi kesehatan masyarakat ya? Atau promosi kesehatan. Sains dan seni. Apa bedanya sains sama seni? Silakan merespons di chat. Apa bedanya ilmu pengetahuan sama seni? Ada yang tahu, Kak? Baru dengar? Gak ada nih. Gak ada yang suka seni nih berarti ya? PR ya. Ibu, izin Bu. Oh, Kak Widya. Iya, kalau ilmu pengetahuan itu kayak nyari tahu kenapa sesuatu itu terjadi, pakai aturan yang jelas, terus bisa diuji, terus hasilnya juga bisa disepakati dari banyak orang. Kalau seni itu biasanya lebih ke ngungkapin perasaan, ide, atau keindahan yang lewat dari berbagai cara kayak lukisan, musik, atau tari gitu, Bu. Oke, baik. Jadi kelihatannya kalau dari definisi yang tadi disebutkan, beda banget ya. Sains itu sifatnya kaku gitu ya, harus bisa diukur, harus objektif, harus bisa diuji, harus bisa diterapkan gitu ya. Sementara kalau seni itu sangat subjektif gitu ya, bisa diekspresikan dengan apa tadi, lukisan, musik, dan seterusnya. Sepertinya itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, kalau makasih ya Kak Widya ya tadi ya. Jadi betul sekali seperti itu. Nah, penerapannya pada saat kita melakukan advokasi, kalau dia sebagai sains itu kita bisa mempelajari ya. Tadi seperti yang dijelaskan ya, ilmu pengetahuan.
ada metodenya, ada tentu metodenya itu harus ilmiah gitu ya, harus bisa dibuktikan, harus bisa diulang ketika melakukan suatu intervensi gitu ya pada kelompok kelompok tertentu, kemudian ada hasil yang bisa diukur gitu dan seterusnya, ada teorinya gitu ya, ada konsep dan teorinya. Tetapi pada saat yang sama advokasi itu bisa juga ketika kita melakukan advokasi di masyarakat kok nggak sesuai ya sama teori gitu, tidak tidak seperti yang kita pelajari di buku teks, tidak seperti yang kita sudah diskusikan di kelas gitu. Nah, itu dia seninya. Ya, jadi kadang-kadang karena konteksnya berbeda, situasinya berbeda, ya, karena ini yang kita hadapi kan manusia ya. Manusia itu punya pikiran yang ya alam pikirannya itu tidak terbatas. Kita tidak bisa membatasi pikiran dan perasaan manusia gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan advokasi, maka tidak selalu segala sesuatunya itu sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari atau bahkan prakteknya. Nah, ternyata itu kadang-kadang dia menjadi beda banget gitu ya. Itulah seninya. Maka kita harus bisa tuh beradaptasi, bisa mengidentifikasi, bisa menyusun misalnya pesan untuk advokasi, kemudian cara menyampaikannya seperti apa ya, tekniknya yang mana yang paling cocok misalnya gitu. Sehingga nanti keberhasilannya itu bisa menyenangkan semua pihak. Tuh. Oke, kita lanjutkan Kak. Nggak jadi PR. Apa tujuannya? Ini dia, terciptanya perubahan kebijakan, peraturan, dukungan sumber daya, dan lain-lain, serta tentu untuk menyelesaikan permasalahan ya, terutama kalau di kita permasalahan kesehatan atau permasalahan lain yang terkait ya, yang berdampak pada kesehatan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Biasanya sih awalnya ini tahapannya ya, kita kasih informasi dulu. Biasanya tuh pesannya itu ada apa istilahnya tuh eh, kalimat positifnya gitu ya, proposisinya, apa yang akan kita sampaikan, kita informasikan. Nah, kemudian informasi itu bisa saja dia memotivasi seseorang gitu ya, mendorong seseorang, menggerakkan seseorang untuk berpikir untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, mungkin eh, apa kata-kata dorongan tadi itu atau pesan-pesan yang mendorong itu menggerakkan ya, berusaha untuk menggerakkan itu tidak langsung bisa menggerakkan, tapi perlu ada bujukan ya, ada persuasi gitu ya, ada persuasinya. Dan pada akhirnya kita harapkan orang itu benar-benar melakukan aksi, aksi nyata ya. Nah, apa yang kita advokasikan? Apakah teman-teman ada yang sudah punya pengalaman? Belum, Bu. Oh, belum ya. Eh, teman-teman pernah nggak misalnya, ini udah pada berkeluarga belum ya, Kak? Belum, Bu. Belum, tuh jomblo-jomblo Sebagian, alhamdulillah. sebagian Oh, saya sudah, Kak Bu. ini, Saya sudah. Kak ini udah. Oh, oke. Sudah, Bu. Nah, ini kalau Kak ini nih, Kak ini udah punya pasangan berarti kan. Siap, Bu. Pernah nggak slack sedikit, ada sedikit slack sama pasangannya? Pasti ada, Bu. Pasti ada. Atau misalnya Pasti nggak ada. usah selek deh. Kartini pengen nih karena kita perempuan ya. Perempuan kan biasanya tidak menentukan ya. Menentukan biasanya laki-laki ya. Biasanya gitu. Nah, kita pengen sesuatu misalnya gitu ya. Kita ingin sesuatu, tapi kita nggak tahu nih pasangan kita itu setuju atau enggak. Atau bahkan mungkin kita udah lihat, oh dia nggak setuju gitu. Nah, itu pernah kayak gitu? Ada situasi seperti itu? Pernah, Bu. Oke. Terus apa yang Kartini lakukan? Ngerayunya, Bu. Jadi bisa. Nah, boleh dikasih contoh kalimat rayuannya gimana? Asik. Ya, jadi kan Misalnya, misalnya pemilihan apa tuh ya? Aduh, apa ya? Yang misalnya mau beli kendaraan ya, Bu. oh, Terus oke. misalnya kalau saya senangnya yang sporty. Hmm. Tuh, kalau suami saya senangnya yang irit, yang penting gak usah gimana, yang penting bisa jalan gitu kan. Sepertinya. Terus saya bilang, Oke. "Hmm, tapi ini maksudnya yang maksud aku ya sepertinya itu yang
biar dia jangan yang terlalu gimana-gimana, cuma maunya yang mobilnya jenisnya ini gitu kan. Terus Hmm. dianya nggak setuju, maunya jenisnya ini gitu. Jadi itu agak selek gitu kan. Terus Oh. akhirnya ya akhirnya kita ya udah gini aja. Kalau kamu mau beli mobil itu ya silahkan pakai uang kamu sendiri. Belum sendiri. Jadi saya tetap beli pakai uang saya sendiri. Oh, gitu ya caranya ya. Hah, kamu Iya. tanggung jawab ya, beli sendiri gitu ya. Baik. Nah, itu contoh ya. Kita ingin sesuatu yang harusnya apa? Nanti kan sebenarnya pada akhirnya kendaraan itu kita pakai bersama, sebenarnya kan gitu ya. Jadi Iya, ekspektasinya tuh kita barengan dong, patungan ya kan? iya, Kamu gitu. aku gitu ya. Tapi karena perbedaan ekspektasi tadi atau perbedaan preferensi ya, ini kecenderungannya berbeda atau kesukaannya atau seleranya berbeda gitu. Jadi akhirnya kita bernegosiasi gitu kan ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, buat para para jomblo juga kan kayak gitu. Kalau ingin sesuatu tapi masih minta nih sama orang tua, iya itu kita advokasi tuh kan orang tuanya. Kalau bahasa Kartini tadi pakai rayuan gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu juga sudah kita lakukan ya. Bagaimana kita em, apa membuat seseorang gitu ya, seseorang atau pihak gitu ya, yang yang kita harapkan untuk misalnya memberikan fasilitas tertentu atau melakukan sesuatu gitu ya, sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kemudian mereka punya ekspektasi yang berbeda gitu atau punya ya itu tadi alam pikirannya yang berbeda gitu. Gimana caranya supaya kita pasti maunya tuh harapan kita nih yang kejadian gitu. Kita akan memperjuangkan ide dan perasaan kita, keinginan kita gitu untuk menjadi gitu kan untuk jadi. Tapi kan orang itu juga sama. Dia ingin idenya dia gitu. Nah, di sini perlunya kita belajar memahami ya, memahami dulu diri sendiri, memahami watak kita gitu ya, belajar juga cara mengadvokasikannya dengan baik kepada orang lain. Ini ada ilmunya tuh nanti ya. Tadi itu ini contoh-contohnya untuk apa namanya nggak permasalahan kesehatan masyarakat ya banyak lah. Ini sekarang apalagi sekarang nih kebijakan pemerintah ya karena pemerintahannya baru terpilih ya dari tingkat pusat sampai ke bawahnya itu udah macam-macam tuh kebijakannya. Ada yang gonta-ganti gitu ya. Ada yang apa dianggap misalnya menguntungkan suatu pihak tertentu gitu. Ada yang kemudian yang seru banget itu misalnya ya yang kebijakannya Pak apa KDM ada yang diterapkan di rumahnya jadi ancaman kepada anak-anak atau anak-anak ngancam ibunya. Ini ibunya justru yang leha-leha dulu yang scroll-scroll terus gitu ya ntar dipanggil dipanggil sama KDM aja nih Pak Dedi disuruh bawa aja biar biar dilatih di barak misalnya gitu ya. Nah ini yang pertama kita perlu melihat ya hak hak manusia yang paling rentan posisinya di masyarakat gitu. Ini karena saya apa namanya banyak ber berinteraksi dengan para ODIF gitu ya. Itu ada juga kan misalnya kalau sekarang lagi uji coba vaksin TB gitu kan ya, TB. Sementara di Indonesia HIV-nya juga tinggi gitu ya. Jadi kan nanti ODIF ini juga apa terancam juga tuh sama TB karena memang kematian em, apa ya kematian pada ODIF itu terkait TB itu yang paling tinggi gitu kan penyebab kematian utama pada ODIF itu adalah TB gitu. Nah sekarang padahal ketika sedang diuji coba tentu itu akan beresiko pada ODIF gitu ya ketika si vaksin itu diuji coba. Nah nanti kalau misalnya dia tidak termasuk kelompok yang diuji coba, nah apakah pada saat penerapannya itu bagaimana nih ada jaminan atau tidak misalnya gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Atau mungkin yang rentan yang lain, misalnya anak-anak apa
anak-anak terlantar gitu ya atau perempuan dianggap sebagai kelompok-kelompok yang masih rentan. Kemudian pemberatan pada inisiatif yang menjanjikan. Mana nih keberlanjutan pembiayaannya? Makanya kalau ketika kita melakukan strategi-strategi untuk promosi kesehatan termasuk advokasi, kita harus memastikan bahwa program-program yang kita jalankan ini harus sustain gitu ya. Harus bisa berlanjut kalaupun misalnya programnya itu sudah dihentikan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar mungkin positif deviance dulu tuh ya. Positif deviance itu ketika kita membawa inovasi, tetapi sebenarnya inovasinya bukan dari luar. Inovasinya itu ada di masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi positif deviance itu melihat pada kelompok masyarakat yang misalnya status kesehatan tertentunya itu dia hampir seluruhnya buruk, hampir seluruhnya negatif, tetapi ada di antara mereka satu dua ya orang atau 1-2% gitu ya, kurang dari 10% yang baik. Nah, si apa yang baik tadi itu karena jumlahnya sangat kecil tuh dianggap sebagai deviasi penyimpangan. Kita bisa melakukan em, apa namanya identifikasi ya perilaku spesifik apa yang dilakukan oleh yang diterapkan oleh orang-orang tadi ya yang cuma 1-2% atau mungkin 5% gitu ya yang mengakibatkan mereka itu dalam situasi yang sama dalam kondisi yang sama di masyarakat tetapi mereka kok bisa baik gitu bisa sehat. Nah, kemudian setelah diketahui perilaku spesifiknya, strategi apa yang dia lakukan, itu kemudian disebarluaskan kepada masyarakat yang lain. Jadi, diupayakan inisiatif-inisiatif yang kita lakukan itu berasal dari masyarakat sendiri kalau kita mau dia berlanjut. Nah, kalau sekarang misalnya pada program MBG, itu kan program yang top down ya dari atas ke bawah. Kita lihat bagaimana keterlibatan orang-orang yang ada di misalnya di sekolah ya atau di komunitas itu sendiri supaya dia bisa langgeng programnya dan benar-benar berdampak. Bagaimana menentukan strategi advokasi? Nah, kita bisa lihat. Pertama, sasaran advokasinya siapa? Apakah dia pengambil keputusannya? Apakah kelompok penentang? Nah, ternyata penentang itu juga perlu kita advokasi supaya nanti kalau ketika kita melakukan program itu si penolak-penolak ini tidak menghambat program yang ingin kita lakukan. Atau mungkin sekutu dan teman kita itu juga perlu diidentifikasi untuk membuat mereka menjadi semacam bola salju ya, menjadi semakin besar sekutu dan teman kita ini. Dan tentu masyarakat penerima. Dia tuh dianalisis ukurannya bagaimana, lokasi, jenis kelamin, tingkat pengetahuannya, kemudian salurannya, kita pakai channel apa. Kalau sekarang udah macam-macam channelnya ya. Yang saya kasih contoh itu misalnya Kompasiana, ada yang udah pernah coba menulis. Nah, itu Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. belum pernah ya. Nah, nanti hati-hati ya saya kasih tugas untuk bikin apa namanya tulisan, untuk bikin konten boleh. Jadi teman-teman boleh mencoba-coba semua saluran komunikasi untuk melakukan advokasi ya. Pilih topiknya, topik apa yang akan diadvokasi, kemudian buat produk untuk melakukan advokasi. Pilih sasarannya siapa, pesannya apa, bagaimana caranya nih menentukan eh, apa permasalahan ya di antara banyaknya masalah yang ada. Kemudian kita menentukan isu mana yang akan kita tembak, yang akan kita sasar gitu ya. Terus sasarannya siapa, membangun ya, menentukan pesan utamanya apa. Gitu. Baru kita mengembangkan em, media untuk advokasinya. Bu, untuk advokasi itu harus ada punya masalah dulu ya, baru bisa advokasi atau gimana, Bu? Iya. Kalau kita nggak punya masalah dulu, kita nggak tahu apa yang kita advokasikan, Kak. Jadi kita ketika kita melakukan apapun, ya Kak ya, pertama yang kita lakukan adalah analisis situasi. Saya mau melakukan sesuatu nih, misalnya Kartini kan tadi udah berkeluarga, udah punya anak belum Kartini? Sudah, Bu. Sudah Sudah. besar-besar. Udah Iya. besar. Oh, Sudah, Bu. udah sekolah Saya apa? sudah
Kenapa? Udah Kenapa, sekolah Bu? apa jenjangnya? Anak saya udah kuliah semester 6 lagi Wah, skripsi, Masya Bu. Allah. Iya, Wah, luar biasa ternyata Bunda. yang nomor yang nomor 2 SMA kelas 2. Jadi usia saya sudah tidak muda lagi, Ibu. Baik. Saya panggilnya ibu dong. Nggak biar mudah saya panggil kakak aja. Baiklah, Ibu. Oke, Baiklah, Kakak. kakak. Nah, Kak ini dulu ketika menentukan sekolahnya anak gimana? Langsung masukin sekolah, kuliah gitu atau gimana? Kalau saya kalau untuk pasti apa ya, diskusi dulu sama suami ya. Jadi baik buruknya survei dulu, nanti dari survei itu nanti ada pemilihan. Kalau misalnya jadi anak saya dua-duanya jadi ketika SD SMP sekolahnya apa tuh ada sekolah sekolah SDIT ya. SDIT. SDIT. Ya, terus anak saya SMA-nya masuk pesantren. Oh. SMP anak saya yang kedua SMP-nya masuk pesantren gitu. Hmm. Jadi biar ya ada yang ngajarin ngaji gitu, Bu. Ya, betul. Ada ini ya, ada yang apa kita punya tempat bertanya gitu ya kalau ada urusan-urusan yang terkait akhirat ya, bukan cuma dunia gitu ya. Betul Baik. sekali. Nah, contoh tadi tuh untuk mengambil keputusan sekolah anak di mana, itu kita riset dulu ya. Karakter anak saya tuh kenapa sih anak saya itu harus kayaknya pesantren nih, kayak ini kayaknya harus pesantren di jenjang ini misalnya gitu. Kenapa yang berikutnya udah bisa pesantren ini dari umur sekian misalnya gitu. Itu biasanya kita identifikasi juga, bukan hanya apa namanya asal masuk-masukin sekolah semau-maunya anak atau semau-maunya kita gitu kan ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu analisis. Nah, ada orang yang misalnya eh, ada permasalahan gitu ya di sekolahannya, anaknya mutung nih nggak mau sekolah misalnya gitu, atau pada saat dia udah kuliah saya ketemu kasus yang aduh kayaknya saya nggak cocok deh di sini gitu, pindah jurusan aja gitu ya. Ada juga orang yang udah kerja, udah selesai kuliah kemudian bekerja dengan eh, prestasi yang dianggap baik tapi dianya nggak puas, dia merasa bahwa aduh saya tuh nggak passionnya di sini misalnya. Nah banyak tuh di berbagai apa rentang usia yang merasa bahwa ini nggak cocok misalnya. Nah itu jadi setiap langkah, setiap tahapan dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita tetap harus melihat kembali lagi gitu ya, menganalisis lagi diri kita. Ini benar nggak sih gitu. Saya sering kali mendapatkan klien ya konseling-konseling gitu ya teman-teman saya, bukan cuma dianya tapi anak-anaknya juga akhirnya. Padahal kita melihat dari jauh kayaknya udah aman terkendali nih gitu ya, udah enak nih kerjanya, udah dianggap berprestasi, tapi dirinya sendiri merasa tidak tepat, tidak nyaman, bukan passionnya dan seterusnya. Gitu. Jadi startnya itu harus ada isunya dulu ya Kak. Kita ketika mau melakukan apapun supaya ketika kita melakukan sesuatu itu kita bisa tahu arahnya ya. Kemudian kita juga tahu ukuran keberhasilannya, karena kan kita punya indikator-indikator dengan ada analisis tadi, kita bikin nih indikator apa sih kalau dianggap berproses dengan baik itu seperti apa, kalau dianggap sudah berhasil seperti apa, kalau dianggap ada hambatan sebesar apa misalnya gitu, lalu hambatannya harus diapain misalnya gitu. Itu semuanya kita identifikasi gitu. Jadi ketika kita mau melakukan advokasi, pastinya pilih dulu permasalahan yang ingin kita tembak gitu ya, yang akan kita advokasikan. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini dia langkahnya. Yang pertama isu utamanya, bahan dasar membuat strategi. Kemudian yang kedua hasil utamanya apa? Gitu ya. Nanti bisa di breakdown menjadi indikator-indikator secara detail ya pada hasil jangka pendeknya. Kemudian siapa ya, terutama stakeholdersnya atau decision maker terutama sih ya. Nah, kita lihat stakeholder analysisnya. Dari stakeholder itu kita nanti akan pilih yang mana yang akan kita sasar. Kemudian jalur komunikasinya bisa kita pilih juga, medianya, bentuknya apa, nanti kalau misalkan kegiatan misalnya gitu ya. Kemudian pastikan ya apa namanya suara ya,
atau pesan gitu ya dari pemegang hak yang disampaikan dalam bentuk asli. Jadi quotes-nya itu kalau bisa sih asli gitu. Jangan sampai dia sudah dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Kemudian bagaimana memperluas dukungan dari para stakeholders. Kemudian membuat momentum dari temuan atau fakta. Dan terakhir tentu monitoring dan evaluasi. Nah, hati-hati di momentum ya teman-teman. Ini kalau yang teman-teman di kelas khusus ada PBL juga nggak ya Kak? Ada pengalaman belajar lapangan juga atau enggak? Magang kali Bu, magang. Ya, sebelum Magang magang ada. ada PBL Kak. Nggak ada Bu, Nggak kalau ada PBL. PBL ya, Nggak berarti ada. langsung magang. Magang ada. Iya. Oke. Nah, kalau teman-teman yang di kelas reguler, itu dia ada PBL. PBL itu sebelum magang dilakukan juga di masyarakat. Kalau magang kan di institusi tempat kerja ya biasanya ya. Nah, kalau PBL itu di masyarakat. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang mahasiswa itu menganggap karena waktu untuk intervensinya itu panjang, misalnya dikasih waktu 4 bulan. Jadi mereka merasa itu leluasa gitu ya. Misalnya kemarin tuh PBL 2 dari bulan Maret sampai Juni. Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan ya. Tapi mereka nggak ngambil kesempatan Maret April tuh dia nggak pakai. Mereka baru mulai di sekarang nih di Juni. Saya bilang kamu tuh kehilangan momen. Kenapa? Karena kalau kita mau intervensi masyarakat, terus mereka alasannya bilang kita kan lagi puasa, Bu. Habis puasa kan Lebaran pulang kampung. Jadi kita nggak bisa melakukan intervensi di masyarakat. Terus pertanyaannya, apakah pada saat berpuasa itu orang mengabaikan gitu ya, mengabaikan kesehatannya, atau justru dia malah lebih memperhatikan kesehatannya? Selain karakteristik orang kalau puasa gimana sih? Biasanya lebih religius nggak sih kalau lagi bulan puasa? Iya Bu. Ya kan, lebih rajin sholat, ya kan, sholat sunnahnya jadi nambah, terus makannya jadi teratur nggak? Iya, menahan diri Bu. Terus aktivitas fisiknya pagi-pagi ya habis sholat subuh mungkin bisa jadi jalan. Yang tadinya merokok jadi nggak merokok pas pagi sampai sore gitu kan? Nah itu kan sebenarnya momentum tuh gitu. Jadi saya bilang sayang sekali kalau justru puasa itu adalah momentum orang untuk kalau dia mau melakukan intervensi untuk perubahan perilaku terutama gitu ya. Diharapkan setelah selesai berpuasa pada bulan berikutnya itu dipertahankan kan gitu sehingga kesehatannya bisa semakin meningkat kan gitu. Tapi kalau sudah lewat momennya ya sudah akhirnya jadinya gerabak gerubuk nih, tinggal 2 minggu, 2 bulan lagi waktunya untuk intervensi. Sementara persiapan lapangannya masih sangat terbatas. Satu itu. Yang kedua, apakah intervensi itu harus selalu offline? Harus selalu duduk bersama di masyarakat, nongkrong bareng gitu. Sebenarnya kan kita bisa memanfaatkan apa namanya saluran yang ada ya sekarang semuanya udah digital anak bayi aja udah pada pegang tablet pegang HP gitu kan masa sih kader atau masyarakat yang dewasa atau remaja atau lansia itu nggak punya fasilitas itu nah manfaatkan itu jadi mereka nggak harus datang ke lapangan untuk membuat intervensi kan kita bisa bikin konten-konten gitu ya mengingatkan ibu pada saat puasa perilaku-perilaku apa, misalnya minum obat, olahraga, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangan disia-siakan momen. Menurut Yes, silakan. Ada yang mau disampaikan, Kak? Tidak ada? Kita lanjut ya. Di mana dan kapan pelaksanaan advokasi? Apakah dia formal setting atau settingnya yang santai aja, yang santuy? Gitu ya. Apakah mau langsung atau tidak langsung? Gitu ya. Jadi ini semuanya juga direncanakan oleh seorang advokator. Dan sebenarnya tidak harus kita ya. Kalau kita merasa ada orang yang kompeten, itu bisa kita serahkan kepada dia untuk melakukan kegiatan advokasinya. Gitu ya. Nah, ini A-frame untuk advokasi, ya, mulai dari analisis tadi, kemudian menentukan strategi, kemudian melakukan mobilisasi, mempersiapkan
pihak-pihak yang nanti akan dilibatkan gitu ya, sudah di sounding, sudah membuat langkah-langkah kecil untuk pada akhirnya melakukan tindakan atau aksi di tahap keempat. Kemudian kita evaluasi dan pastikan dia berkesinambungan. Nah, di sini nanti kita akan identifikasi lagi apakah perlu perluasan atau penambahan atau pengembangan gitu ya, baru kita rencanakan strategi. Jadi tidak berhenti, selalu diteruskan dengan follow up-nya. Jadi teman-teman nanti ketika melaksanakan intervensi ya, apalagi advokasi, jangan hit and run ya. Hit and run tuh ibarat habis gebukin orang terus ditinggal gitu ya. Kayak tabrak lari gitu ya, habis nabrak terus ditinggal gitu. Nah, kasihan tuh korbannya menggap-menggap sendiri gitu ya. Itu pastikan dia berkesinambungan. Oke, ini langkahnya secara lebih detail. Nanti kita bisa bahas di sesi-sesi yang berikutnya ya. Ini contoh teknik advokasi. Nanti kita akan lihat teman-teman sudah melaksanakan yang mana. Kita banyak praktek aja ya teman-teman, supaya pengalaman belajarnya nanti dapat ya. Ya, Bu. Oke, ini kembali lagi ke pengenalan diri. Udah pada bosan belum nih? Sekarang jam... Tidak, Bu. Nanti, Bu. Oke, sampai situ dulu pengenalannya, nanti lebih lanjut di sesi berikutnya. Kita nggak kuliah sampai lama ya. Saya nggak suka kuliah terlalu lama. Takutnya nanti teman-teman overload. Yang penting diskusinya. Betul, setuju, Bu. Nah, kemarin apa tadi sudah lihat tugas-tugasnya? Sudah, Udah, Bu. Bu. Saya, Oke, Bu. bagaimana? Serius Mau itu direspons? ada lebih banyak. Bener itu sih ada Novan itu. Ya Tony itu deh. Di respons gimana, Bu, maksudnya, Bu? Udah dibaca apa namanya? Apa namanya? Artikelnya? Udah, Bu. Itu yang lagi in bukan, Bu, kasusnya, Bu? Ya, apa dong menurut menurut Kak Oji gimana? Eh, intinya itu terjadi kegagalan SOP. Baik, saya nggak tahu di artikel itu tidak dijelaskan, tapi kalau saya mendengar dari berita, sebenarnya itu tidak disengaja ya kalau dari berita gitu ya, Bu ya. Di mana warga itu datang dan itu sudah menjadi kebiasaan, peledaknya sudah dimusnahkan, mereka datang untuk ambil sisa kemudian dijual lagi kan gitu ya. Nah, kegagalan SOP-nya yang saya lihat dari kejadian itu yang pertama, eh, mengapa warga bisa datang ke area tersebut padahal kan itu area berbahaya ya. Kemudian yang kedua adalah di situ juga ada korban dari tentara itu sendiri. Berarti kan SOP terkait dengan pengamanan setelah pemusnahan bahan ledak itu juga menjadi masalah. Apakah itu sudah aman atau belum kan itu belum bisa dipastikan pada saat itu ya, Bu ya. Berarti kan SOP-nya entah terlanggar atau tidak terdeklar di SOP tersebut. Kemudian yang ketiga yang menjadi pertanyaan dari apa ya, dari artikel itu adalah kenapa sampai warga itu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan hal tersebut. Memang tidak ada lapangan pekerjaan lagi selain itu. Kan itu, Bu, yang menjadi pertanyaan itu semua. Itu sih, Bu, yang saya lihat dari artikel itu yang pada akhirnya untuk rekomendasi perbaikannya tentu saja perbaikan SOP menyeluruh dari awal sampai akhir terkait dengan pemusnahan bahan peledak dan sebagainya sampai ke apa namanya, pelarangan untuk pihak-pihak yang tidak terkait datang ke lokasi tersebut. Itu SOP menyeluruhnya dan diaudit secara berkala agar SOP tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Yang kedua tentu saja harus ada semacam edukasi kepada masyarakat sekitar bahwa bahan peledak itu berbahaya. Jangan sampai edukasinya karena kejadian dulu ya, Bu, seperti ini ya. Nah, kan kita edukasi juga tapi nggak ada juga caranya gitu ya, Bu. Nah, itu edukasi juga terhadap masyarakat sekitar bahwa bahan peledak itu bukan untuk yang dicoba-coba. Yang ketiga tentu saja harus dilihat dulu, Bu. Jika memang itu bernilai ekonomi dan pada akhirnya bisa mendatangkan suatu apa ya,
rezeki gitu ya kepada masyarakat sekitar, apakah itu bisa dilakukan dengan aman? Mm-mm. Bisa dimasukkan ke SOP atau tidak? Misalnya, ternyata bahan-bahan sisanya bisa dijual, tapi itu dilakukan dengan cara yang legal dan cara yang aman untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Bisa jadi seperti itu, atau mencari pekerjaan-pekerjaan lain atau cara lain untuk memberdayakan mereka sehingga mereka nggak terfokus untuk mengambil hal-hal yang berbahaya seperti itu. Itu sih Bu yang saya lihat dari artikel tersebut. Wah, oh, lumayan komprehensif ya. Kak Oji udah baca. Oke, teman-teman lain mungkin bisa merespons juga terkait itu emang ada kaitannya sama kesehatan masyarakat. Artikel yang sudah di apa namanya di share itu, kemudian tadi sudah disempat dibahas secara umum gitu ya, secara overall oleh Kak Oji. Ada yang mau kasih respons nggak? Itu ada kaitannya nggak sih sama situasi kesehatan masyarakat? Oke, Izin Bu, ya Kak Aisyah. ya izin Bu, kalau menurut saya ya Bu, itu tuh eh, ada ada kesehatan masyarakat. Terlebih Oh, masyarakat sekitar itu kan juga ambil bagiannya untuk ambil apa ambil ambil mencari barang rongsoknya itu ya untuk di sini kelangsungan kan? hidup gitu. Nah itu tuh kan berkesinambungan juga gitu loh Bu terkait ekonomi di sana dan lain-lain termasuk juga kesehatan begitu Bu dan apalagi itu menimbulkan korban jiwa ya Bu mana kayak benar apa yang tadi Kak Oji bilang SOP-nya gimana kok bisa sudah dilakukannya ledakan tetapi apa namanya tetapi ada ledakan lanjutan begitu kan yang sampai tadi kan juga Kak Oji sempat bilang kalau misalkan ada korban yaitu TNI-nya sendiri gitu kan. Berarti saat SOP itu berjalan, SOP pemusnahan itu berjalan, berarti belum semua itu clean gitu. Walaupun memang itu semua sudah clear, harusnya itu tidak ada terjadi ledakan kedua dan terlebih itu sudah terjadi dari 1984 ya kalau nggak salah sampai kemarin terakhir di 2024 dan kalau yang di artikel itu kan ada 3 kejadian. Nah, itu berarti kan kejadian yang berulang-ulang terus gitu dan ledakan itu juga dilakukan di dekat apa pastinya cukup dekat gitu dekat dengan pemukiman warga gitu. Entah radius berapa apakah ledakan itu berpengaruh untuk kesehatannya kan belum ada penelitian atau belum ada warga yang mengeluhkan terkait hal tersebut itu Bu kalau menurut saya. Ya, oke Kak Aisyah, terima kasih. Betul ya, jadi kita sebagai warga masyarakat memang tidak mendapatkan apa informasi gitu ya terkait prosedur gitu ya. Tapi yang kita tahu itu udah kejadian yang kesekian kalinya gitu ya, bukan yang pertama. Nah, dan dampaknya kalau dulu saya waktu belajar waktu sekolah S3 itu salah satu yang kita bahas itu adalah seperti itu. Kerusakan lingkungan akibat percobaan dan aktivitas gitu ya, yang terkait dengan keamanan gitu ya, pengen aman ya dengan em, apa dengan bendera dengan tujuan untuk keamanan dunia tetapi kok berbuat kerusakan gitu ya. Nah, itu adalah mungkin saya berpikir oh ini salah satunya nih betapa hebat gitu ya. Itu baru kerusakan lingkungan. Nah, biasanya kita kalau ada kejadian kan lihat nanyanya korbannya gitu ya. Korbannya terutama yang dimaksud dengan korban adalah jiwa gitu. Kalau sampai dia memakan korban jiwa, kalau saya sih ya nggak usah kejadian yang apa namanya aksidental gitu ya, yang korbannya sampai banyak belasan orang gitu. Kalau misalnya terjadi seseorang wafat gitu, ya, itu kan sebenarnya sesuatu yang normal ya. Nah, itu yang kita pikirkan adalah eh, apakah dia meninggalkan keluarga gitu kan ya. Kalau dia adalah breadwinner gitu kan ya, apa orang yang
apa pencari nafkah utama tentu akan menjadi permasalahan buat keluarganya bagaimana mereka nanti menyambung hidup gitu kan. Karena kehilangan satu anggota keluarga itu nanti bisa mengakibatkan perubahan gitu kan, perubahan signifikan terhadap eh, mungkin apa bahasanya ya, kualitas hidup atau mungkin gaya hidup ya. Kalau mau istilah santuinya mah gaya hidup orang atau keluarga yang ada di dalamnya itu ya. Nah, ini tentu karena dia tadi kejadiannya berulang, kemudian dampaknya luas gitu kan. Kemudian mengakibatkan kerusakan dan hingga kematian. Nah, itu akhirnya merembet ke permasalahan kesehatan masyarakat gitu pada akhirnya. Jadi sebenarnya eh, apa permasalahan apapun kalau yang ada di masyarakat kita gitu ya, kalau mau dikaitkan ya dilihat dari aspek kesehatan masyarakatnya, teman-teman bisa lakukan identifikasi ya, dikumpulin nih permasalahannya itu dari berbagai sisi gitu kira-kira. Oke, nanti teman-teman boleh lebih banyak lagi elaborasinya, boleh membaca referensi dari sumber yang lain ya, boleh ditambahkan datanya untuk merespon pertanyaan yang ada di Edling itu ya, di link tadi. Oke, yuk kita diskusi lagi. Ada yang mau curhat? Ada yang udah kepikiran, ah saya mau advokasi siapa tentang apa gitu? Teman-teman ini semester 3 ya berarti ya sekarang ya? Semester 4 Bu. Semester 4 ya? Iya Bu. Udah skripsi nggak sih? Betul Bu. Oh, oke. Kalau gitu kita arahkan deh ke topik skripsinya teman-teman. Udah dapat? Udah berproses? Yohan berapa Yohan? Sudah, Bu. Wih, Sudah, mantap. Bu. Ayo boleh share, kaitkan dengan permasalahan yang diangkat untuk topik risetnya yuk. Tentang Ya, Kak saya Tini. dulu, Bu. Hmm. Ya, oke. Eh, Insya Allah penelitian atau skripsi saya berjudul tentang stres, pengaruh stres kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. Wah, Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap ini topiknya ya. Kan kalau di sini kan legislatif pasti tekanannya, pressure-nya sangat tinggi di pekerjaan, Bu. Jadi saya tertarik meneliti ini untuk melihat sejauh mana faktor stres kerja ini berpengaruh terhadap keselamatan atau kesehatan pegawai dan keselamatan kerja pegawai. Gitu. Oke. Berarti ada Yang saya tiga ya. ya, saya ingin advokasi. Yang pertama pasti pegawainya. Mm-mm. Yang kedua mungkin nanti dari tindak lanjut penyelesaian dari atau jalan keluar dari stres ini pasti atasan gitu. Terima kasih, Bu. Mantap. Ini udah sejauh mana nih Kak? Udah berproses sama pembimbing? Udah sampai bab berapa? Sudah bab 4, Bu. Walau masih revisi-revisi. Oh, udah ngambil data. Berarti udah selesai ambil datanya ya? eh, Kemarin saya udah masuk 1 sampai bab 4. Harus masuk uji etik dulu katanya, Bu. Oh, oke. Kuantitatif atau kualitatif Kak? Kualitatif. Kualitatif. Baik. Apa yang ada? Saya pakai kuesioner, Bu. Oh, kuesioner. Ada berapa? Kuantitatif. Kuanti ya? Kuis, iya, 35 pertanyaan untuk variabel ya. Untuk kurang lebih dari tekanan kerja, dari personalitas, dari organisasi, dari apa ya tadi satu lagi. eh Ya itulah, Bu. Kurang Iya, lebih banyak begitu. variabelnya ternyata ya. Variabelnya ya. Empat Terus, variabelnya kalau nggak salah, Bu. oke, apa sampelnya, respondennya? Ada 50 lebih? Respondennya dari hasil sampel Perhitungan. itu perhitungannya 139 sampel, Bu, Oke, harus. bagus ya. Kalau survei sebaiknya memang jangan kurang dari 100 ya. Ya, Pakai online berarti kuesionernya, Kak. online, Bu. Oke. Insya Allah. Doain ya, Bu. Aduh, mudah-mudahan dilancarkan. Nah, saya kasih Amin, gambaran, amin. Kak. Amin, amin. Gambaran saya pernah
ini baru beberapa bulan yang lalu saya minta mahasiswa kelas advokasi yang reguler itu, nah, saya minta mereka untuk mengukur psikoreligi. Kalau yang kemarin saya ukur itu psiko religi. Jadi psikologis sama religiusnya gitu ya. Terkait em, responsnya dia juga terhadap kalau ada tekanan gitu. Kalau ada sebenarnya bukan hanya tekanan ya, sesuatu yang dianggap sebagai ancaman ya. Selain tekanan, kemudian apa yang mengancam gitu ya. Nah, itu banyak tuh. Saya dapat hampir 700 orang tuh, 700 respons secara online tuh padahal. Oh, luar biasa. Ya, Keren, itu keren, mahasiswa keren. praktek ini ceritanya, praktek wawancara gitu ya. Jadi eh, kita bisa melihat bagaimana seseorang itu mempersepsi gitu ya, mempersepsi sesuatu yang apakah dia akan menjadi stresor atau tidak atau bukan gitu ya. Terus kalau misalnya dia stresor, maka bagaimana kita meresponsnya. Nah, itu kemudian yang akhirnya bisa kita ukur dan kita lihat terdampak gitu ya menjadi status apa kesehatan mentalnya orang itu kan gitu ya. Kalau kalau orang yang nah ini berkaitan dengan karakternya orang-orang itu gitu. Kalau mungkin kalau orang yang sudah terbiasa di bawah tekanan kayak gitu kemudian dia merasa ya udah memang pekerjaannya seperti itu gitu akhirnya eh, santai-santai saja gitu ya. Nah, itu eh, cara dia merespons itu bisa berbeda. Nah, kemarin saya juga dapat nih ada orang yang misalnya bekerja di satu bidang udah 30 tahun gitu ya. Dan kemudian itu rupanya kalau saya melihatnya itu menjadi tekanan buat dia karena dia kalau menurut saya dia tidak cocok bekerja di bidang itu gitu berdasarkan wataknya dia gitu. Ya, kita bisa melihat ya wataknya seseorang dan itu bisa diukur. Karena kalau watak itu kan genetik ya dia dari lahir sampai meninggal itu dia tidak berubah. Kalau perilaku itu kan dia bisa berubah dan makanya ada ada tahapan perilaku ya, ada perubah apa namanya ada teori-teori untuk proses perubahan perilaku gitu ya, modifikasi perilaku ya istilahnya. Gitu. Tapi kalau apa sesuatu itu tidak sesuai dengan karakternya, karakter dasarnya ya wataknya orang itu, dia menjadi tidak nyaman sebenarnya di pekerjaan ini. Yang pertama itu, yang kedua sebenarnya kalau dia penuh dengan tekanan, bekerja dengan tekanan gitu ya, dan dia eh, dia punya cara rilisnya, ya, atau istilahnya kita tuh kadang-kadang pakai istilah kalibrasi gitu ya, supaya dia kembali ke titik nol ya, menetralisir misalnya gitu situasi di dalam hatinya itu nggak menjadi masalah kesehatan gitu kan. Tapi kalau dia nggak punya cara untuk rilis, maka dia akan menjadi tekanan yang menumpuk gitu kan. Udah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun bekerja, kalau tekanannya itu dia biarkan terpendam, nah suatu ketika dia akan manifest menjadi penyakit gitu kan. Nah, itu kemudian yang saya temukan, oh orang ini akhirnya jadinya kelihatan sakit misalnya. Tapi kemudian setelah saya ajak diskusi ya, setelah apa, saya ajak untuk share gitu ya, curhat-curhatan, nah, dia menyadari situasi itu gitu. Cuma memang belum ketemu aja cara untuk rilisnya seperti apa. Oke. Nah ini nanti bagus nih kalau pada orang-orang di kalangan DPR nanti seperti apa. Jadi mungkin perlu juga di apa diberikan pemahaman ya kepada orang-orang itu ya karena kita harusnya gitu ya kalau kita belajar perkembangan otak manusia itu kan dia sebenarnya berkembangnya dari belakang ke depan gitu ya jadi em, kalau di misalnya dari usia dini gitu ya kemudian SD kelas rendah itu sebenarnya kan hal-hal yang sifatnya emosional itu yang harusnya kita perhatikan gitu ya bagaimana anak-anak ini mengenali emosinya untuk kemudian bisa mengendalikan emosinya. Kalau tidak kita ajarkan, sampai dia beranjak remaja dan dewasa, mereka nggak bisa mengenali emosi. Orang kalau nggak kenal emosi, akhirnya dia menjadi terlalu apa intensitasnya itu terlalu kuat sehingga akhirnya bisa merusak dirinya sendiri, gitu kan? Biasanya kalau datang ke SD kadang-kadang gitu tuh,
Anak-anak kalau saya tanya siapa yang suka jahil misalnya gitu ya. Jadi dia bisa bisa mengekspresikan oh si ini perilakunya begini, si ini nih bikin sebel, bikin gara-gara melulu misalnya gitu. Atau mungkin apa namanya merasakan takut misalnya gitu ya. Takut itu kepada suatu situasi atau kepada orang tertentu yang dia anggap tadi tuh ya, dia anggap dirinya itu takut ya. Itu kita tanya nih satu-satu. Ternyata jawabannya mama katanya gitu. Loh, ternyata takut sama ibunya gitu, sama orang tuanya gitu. Padahal kan harusnya nggak boleh. Nah, itu bisa digali ya. Sesuatu yang kadang-kadang kita nggak expect gitu ya. Nah, itu karena dari kecil kita tidak ajarkan untuk mengenali emosi dan mengendalikannya, sehingga pada saat dewasa mereka menjadi tadi tuh mudah mendapatkan tekanan. Menarik tuh Kak ini. Mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, nanti boleh dikasih apa namanya saran ya kepada mereka untuk bagaimana. Tapi tergantung variabel yang diteliti itu tadi apa. Misalnya kalau apa mereka itu harus mengendalikan dengan cara apa gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti apa ya. Jangan Hmm, mengambil saran yang nggak relate. ya. Yang ditelitinya tentang beban kerja, Ibu, tekanan waktu, lingkungan kerja, dan hubungan interpersonal. Hubungan Variabel antar personal. independen interpersonal ya. Oke, nah itu udah cukup komprehensif ya. Jadi tinggal dilihat dari berbagai sisi tadi. Tapi yang tidak diteliti tadi adalah karakter dasarnya, gitu. Jangan, Betul. karena memang kemarin nggak ketemu sama saya dulu sih sebelum masukin Iya, proposal. Karena harusnya udah advokasi lanjut. dulu ya, Bu ya. Jadi saya tahu ya, Bu. Kalau masih bisa dititipin, coba deh tanya mereka mengenali karakter dirinya sendiri itu apa enggak gitu. Karena seringkali kita nggak kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Kalau Itu pengalaman saya, oh, ya gimana? bagaimana, Bu, caranya jadi dimasukin variabel apa itu, Bu? Boleh aja kalau misalnya kita mau menambahkan diskusi ya sama pembimbingnya nanti ya, tambahkan satu variabel untuk mengenali dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah ya tentang itu, bagaimana dia melihat karakter dirinya. Misalnya dirinya itu apa? Karena dia udah bekerja di bidang itu, apakah dia memang suka bekerja di situ? Tapi tapi hati-hati ya, ini permasalahannya karena kita nanya orang, akhirnya dia jadinya psikometrik. Ya kan? Psikometrik itu maksudnya dia menjawab berdasarkan persepsinya dia untuk instrumen yang dibuat oleh kita gitu ya, oleh manusia berdasarkan persepsi kita juga gitu kan. Persepsi peneliti, dia membuat instrumen untuk mengenali karakter dasar seseorang yang akan dia jadikan responden tadi. Nah, si responden mengisi instrumen itu berdasarkan persepsinya dia gitu. Itu permasalahannya. Nah, di dalam kalau di dalam psikologi ya emang caranya seperti itu gitu kan. Nah, permasalahannya adalah ketika kita mengisi instrumen tadi itu bisa jadi itu sebenarnya karena dia persepsi yang sangat situasional, sangat kontekstual gitu ya. Itu bisa berbeda gitu, bukan karakter dasarnya orang itu gitu. Kalau dulu saya share lagi deh ya. Dulu teman-teman pernah belajar tentang teori FGL ya. Fenotip sama dengan genotip ditambah lingkungan. Ada nggak sih di sini? Dari mata kuliah apa kayaknya, Bu, yang kayak gini, Bu? Ih, itu mah biologi dasar kali waktu S. Oh, SD. Waktu SD mah sudah lupa saya, mah, Bu. Udah lupa ya. Lupa ini banyak banget materinya. Oke, nah fenotip itu jadi sifat sifat dasarnya seseorang itu termasuk perilakunya ya sifat yang fisik maupun perilaku ya perilaku yang muncul itu dipengaruhi oleh 20% eh, apa namanya genetik, G-nya genetik, kemudian 80% lingkungan. Nah, yang 80% itu karena dia angkanya besar ya, si lingkungan tadi, itu kita lihat dia selalu dinamis kan ya. Sementara genetiknya
Yang 20% itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak berubah dong, karena genetik. Benar nggak? Benar apa betul? Ya, Bu. Ya, contoh laki-laki perempuan ya. Kalau laki-laki pada saat lahir ya matinya dia juga tetap dalam kondisi laki-laki. Emang bisa orang laki-laki terus dia operasi ganti kelamin misalnya kemudian minta dikubur sebagai perempuan. Pernah ada kejadian kan di Indonesia seperti itu? Boleh nggak? Nggak boleh, Bu, Nggak menurut boleh. Islam. Nggak boleh ketika dia mau dikubur ditanya sama ulama di apa di sana ditanya ini orang siapa yang tahu waktu dia lahir? Saya menyaksikan ketika dia lahir. Nah, pada saat lahir dia laki atau perempuan? Laki. Oke. Nah, sekarang kita kuburkan sebagai seorang laki-laki. Jadi walaupun dia berwasiat sekalipun nggak bisa dilaksanakan wasiatnya karena itu melanggar kodratnya gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kesannya tuh kecil sih 20% yang genetik tadi, tetapi dia tidak berubah. Dan kalau dia salah salah asuh, salah didik, ya, mendapatkan lingkungan yang toksik, maka si genetiknya itu menjadi terkubur gitu. Kayak kita kalau mau menanam benih, benihnya bagus nih, tapi lingkungannya nggak bagus, airnya kurang, cahaya mataharinya berlebihan, tanahnya gersang, atau apa misalnya gitu. Maka sebagus apapun benih kita, genetiknya udah bener nih, udah bagus, tapi dia nggak bisa tumbuh. Dia malah mati dan membusuk di dalam tanah. Kenapa? Karena lingkungannya yang salah. Tapi kalau kita udah tahu dia genetiknya seperti apa, maka sebagai manusia, kita bisa nggak mengubah lingkungan kita? Bisa nggak kita mempengaruhi lingkungan kita? Bisa nggak kita memodifikasi, bahkan memanipulasi lingkungan kita? Atau kita beradaptasi? Kalau kita nggak bisa bertahan di situ, ya pindah aja, cari lingkungan baru yang tidak toksik gitu. Ya, konsep dasarnya tuh seperti itu. Jadi yang pertama kita perlu ketahui, kalau untuk urusan em, psikologi tadi tuh ya, untuk mempertahankan kesehatan mental, ya kita kenali dulu watak asli kita tuh seperti apa. Gitu, Kak. Spilan. Nanti buat sesi berikutnya baru saya tambahin lagi biar seru tentang pengenalan diri ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, yang lain ada yang mau share? Saya Bu, Ayo, mangga. kalau saya topiknya sederhana aja sih Bu, tentang apa pengaruh apa namanya intensitas pencahayaan terhadap kualitas penurunan apa penglihatan pada karyawan itu aja sih Bu. Oke. Jadi Mm-mm. pengukur ini ya, berapa lumens Cahayaannya. gitu ya. Sebenarnya saya mau ambil yang agak lebih kompleks Bu, tapi pada saat penentuan judul itu kan kita ditanya di sana ada masalahnya apa gitu. Nah, karena saya adalah perkantoran, agak sulit nyari masalah Bu gitu. Oke. Makanya pada akhirnya yang saya lihat adalah di sini terjadi peningkatan untuk reimburse terkait dengan kesehatan matanya Bu. Mata. Di saya makanya saya mau lihat apakah ada pengaruhnya dari pencahayaan di Ya. kantor saya. Begitu sih Bu. Oke, ada berapa orang Kak yang kira-kira akan menjadi responden atau informan? Nah, ini Bu yang menjadi permasalahan saya sehingga skripsi saya agak mandek Bu. Oh, oke. Karena saat ini terbatas di kantor saya itu 20 orang. Hmm, Jadi kemarin saya discuss untuk 20 orang dirasa belum cukup. betul. Sehingga opsi lainnya adalah karena perusahaan saya punya beberapa sister company, maka ditambahkan lagi dengan data-data yang ada di sister company-nya, Bu. Nah, Oh, problemnya tuh sister company-nya agak lumayan jauh dan saya belum berkesempatan untuk datang ke tempat tersebut. Itu sih, Bu. oke. Hmm. Nah, strateginya supaya kamu nggak kehabisan apa namanya waktu dan biaya ngejar-ngejar data yang jauh, coba Mhm. diskusikan sama pembimbingnya bagaimana kalau Mhm. variabelnya jangan cuma dua, Kak. Mhm. Dan pengambilan datanya itu karena cuma 20 berarti kan Mhm. tidak cukup kalau penelitiannya kuantitatif. Jadi harus kualitatif, gitu kan ya. Coba pertimbangkan variabel lain, misalnya
apa sih yang berkaitan dengan kesehatan mata, dengan kualitas eh, Hmm. apa namanya kesehatan mata tadi, misalnya em, nonton itu, scroll scroll HP, gadget, Mm-mm. Mm-mm. perilaku penggunaan gadgetnya itu mungkin bisa, Mm-mm. kemudian istirahat, Mm-mm. pola tidur, ya, atau sampai ke kualitas tidurnya, ya, dari waktunya, durasinya, kemudian kualitas tidur seperti apa itu bisa jadi variabel juga kan. Jadi absen beda. Kemudian apalagi yang terkait dengan kesehatan mata, makanan-makanan tertentu nggak? Ada nggak kaitannya? Eh, belum tahu sih Bu, tapi izin Bu, Hmm, saya pernah mendapatkan mata kuliah tentang ini Bu, hmm, yang apa namanya penelitian kuantitatif. hmm. Waktu itu kemarin disampaikan bahwa ketika variabelnya itu ditambahkan, maka respondennya pun harus ditambahkan juga Bu. Nah itu yang pada akhirnya saya juga maju mundur untuk menambahkan variabel seperti itu sih Bu. Hmm. Mm-mm. Nah, yang saya tertarik sih Bu dengan tadi yang Ibu sampaikan bahwa ubah secara kualitatif. Saya akan coba ubah secara kualitatif sehingga mungkin data yang diperlukan nggak terlalu banyak, tapi saya perlu baca-baca lagi Bu Ya, untuk betul. mengubah Ya, jadi kualitatif. gini, maksudnya gini Kak, kalau penelitian yang kualitatif itu biasanya karena memang kita akan studi kasus misalnya ya, kalau pada situasi yang ini kan kita akan studi kasus di satu tempat yang memang informannya itu terbatas. Sehingga Mm-mm. kita perlu, em, karena dia punya keterbatasan, anggaplah itu sebagai keterbatasan penelitian ya, informan yang sangat terbatas, dia kan tidak bisa digeneralisir ke dalam populasi yang lain. Tetapi Mm. biar bagaimanapun kalau kita meneliti kan ada etikanya tuh, harus punya manfaat gitu. Nah, gimana caranya supaya riset kita ini jadi bermanfaat untuk yang minimal yang 20 orang tadi gitu. Nah, apa variabel yang sifatnya lebih bisa digambarkan secara kompleks gitu ya, secara lengkap dan lebih mendalam, lebih detail, mungkin bisa dicari untuk bisa memperlihatkan gambaran apa namanya eh secara lebih luas gitu. Jadi memang cuma cuma 20 orang, tetapi kita bisa melihat dari berbagai aspek, maksudnya gitu loh, Kak. Berarti diubah secara kualitatif dan dilihat dari berbagai aspek gitu ya Bu Ya, ya. atau mungkin misalnya mungkin variabelnya namanya bisa satu. Misalnya tadi variabelnya itu adalah eh, apa apa intensitas cahaya ya. Kalau itu kan Mm-mm. mestinya kan sama ya, Mm-mm. karena kan sumber cahayanya satu. Tetapi kan posisi misalnya ya, posisi duduk, posisi kerjanya orang itu kan berbeda nih. Sudut Mm. sudut apa namanya itu bisa nggak tuh diukur tuh? Ya kan, jadi maksudnya sumber cahayanya satu nih di sana atau ada beberapa. Kemudian dari posisi saya duduk di sini bisa diukur kan, berarti di sini gitu kan. Untuk Mm. yang lain itu bisa jadi variabel karena dia bisa diukur pada posisinya masing-masing itu, gitu kan ya, cara mengukurnya. Atau dari satu sumber cahaya itu aja yang diukur. Oke, baik. Sama ini Bu satu lagi Bu yang saya agak bingungin. Kalau saya mau tetap kuantitatif kan itu nanti ada semacam kuesioner ya Bu. Mm-mm. Nah, kuesioner itu kan yang kemarin saya pelajari adalah dia harus tervalidasi. Oh ya. Nah, saya agak kesulitan mencari kuesioner yang sudah divalidasi karena sepertinya saya tidak mungkin melakukan validasi sendiri untuk kuesioner yang saya akan ambil. Nah, kira-kira saya bisa dapatkan di mana ya Bu? Kuesioner-kuesioner yang sudah divalidasi yang tinggal pakai gitu Bu. Mestinya tanyanya sama ini, sama dosen yang ini karena pada peminatannya K3 ya. Saya nggak tahu nih kalau kalau yang arahnya ke pengukuran pengukuran hal-hal yang terkait proses kerja seperti itu ya. Mestinya kan untuk yang misalnya kayak ergonomi, untuk pencahayaan, untuk yang sifatnya kuat tadi seperti yang psikologis itu aja sebenarnya ada instrumen standarnya. Ini sih ada untuk penghitungan gitu ya, pemeriksaan atau pengukuran yang secara fisik harusnya ada instrumen standarnya dong. Coba ditanyanya sama dosen yang memang qualified ya, yang memang kompeten. Saya tidak berkompeten ya untuk menjawab itu.
Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu informasinya. Sama-sama, semangat.